Sebuah gua di suatu tempat di dunia surgawi. Saudaraku, kamu benar-benar pandai menilai orang. Formasi besar langit dan bumi akan segera muncul. Jika saatnya tiba, jika kita menghancurkan formasi itu, kita akan bebas. Iblis dalam formasi itu melihat fenomena aneh langit dan bumi yang tiba-tiba muncul di dunia surga dan manusia, dan berkata dengan penuh semangat, "Tentu saja seleraku selalu lebih baik darimu," kata leluhur pola ilahi dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Lupakan saja, ini adalah sesuatu yang diantar ke rumahmu. Apa hubungannya denganmu? Ayo main catur." Dengan formasi setengah matang yang kau ajarkan padanya, saat formasi besar langit dan bumi benar-benar muncul, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Dia akan membutuhkan aku untuk mengajarinya. Setan itu memutar matanya. Gerakanmu bahkan tidak sebaik gerakanku, dan kau masih berani berkata begitu. Kata leluhur pola-pola ilahi dengan nada meremehkan. Omong kosong. Jangan kira kau bisa meremehkanku hanya karena kau kakak seniorku. Kalau kau tidak setuju, cobalah saja. Setan formasi marah. Coba saja, aku tidak takut padamu. Leluhur pola dewa melemparkan bidak catur. Datang. Kedua pria itu mulai berkelahi lagi. Entah sudah berapa kali mereka mengalami perkelahian seperti ini. Hanya ketika mereka lelah bertengkar, kedua orang itu akan berpisah. Tempat yang tak berarti, gerbang Taoisme. Chen Ping telah berlatih dengan Li Chunfeng dan Nan Batian selama sebulan. Meskipun alam Chen Ping telah dinaikkan ke tingkat keempat Mahayana di bulan ini, Chen Ping tidak bersantai. Ketika dia mulai bertarung dengan Li Chunfeng dan Nan Batian, dia sering dikalahkan, tetapi sekarang dia dapat dengan mudah bertarung melawan mereka. Pada bulan ini banyak sekali pendeta yang telah memasuki tangga surga juga keluar dari sana. Xuan Bin dan yang lainnya, begitu pula Lin Kevan, juga keluar dari tangga, hanya Yun Li yang seharusnya masih berada di lantai 4. Banyak di antara mereka yang memasuki tangga surga bukan dengan niat untuk melewati 9 tingkat dan masuk surga. Kebanyakan orang hanya ingin memasuki dunia pendakian tangga, mendapatkan sejumlah sumber daya, atau mendapatkan sejumlah pelatihan. Tidak mudah untuk lulus level ke-9. Tuan Muda Ming juga keluar dari tangga menuju surga. Dia tampak sangat bersemangat. Tampaknya dia telah memperoleh banyak sumber daya dari dunia di dalam tangga menuju surga. Hei! Anak ini benar-benar mencapai level lebih tinggi hanya dalam 1 bulan. Ketika Ming Shao tiba di Sekte Tao, dia menemukan bahwa Chen Ping sebenarnya telah dipromosikan dari alam Mahayana tingkat ketiga ke alam Mahayana tingkat keempat. Dan tampaknya Chen Ping tidak tinggal di dunia tangga menuju surga. Tuan Muda Ming, para saudari dari Sekte Huofen tidak berada di Sekte Dao saat ini. Sepertinya mereka masih berada di tangga menuju surga. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menghadapi Chen Ping. Pria tua berambut merah itu berbisik. Tuan Muda Ming, sekarang memang saat yang tepat. Qian Xiaohan juga datang ke Tuan Muda Ming dan berkata, "Sekarang Qian Xiaohan ingin membunuh Chen Ping apapun yang terjadi. Tuan Ming, jika kita bekerja sama, bukankah itu lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping?" Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, juga buru-buru berkata, "Chen Ping memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi mereka ingin segera membunuh Chen Ping." Ming Shao mengangguk, lalu menatap para biksu berjubah hitam yang mengikutinya dan berkata, "Fu Sheng, kalian berdelapan pergi menemui Chen Ping.
Kebetulan kalian semua adalah kultivator pedang. Pemimpin 8 biksu berjubah hitam itu mengangguk, sesuai perintahmu. 8 orang itu menanggalkan jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian ketat, dan mereka juga membawa kotak pedang di punggung mereka. Sekilas orang bisa tahu bahwa ke-8 orang itu adalah pembudidaya pedang. 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Melihat pakaian ini, Huo Zhenfeng dan Qian Xiaohan sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa 8 pendekar pedang Gunung Iblis yang telah lama menghilang, akan berada di 4 istana dunia bawah saat ini. 8 sosok itu lenyap dalam sekejap, lalu 8 aura pedang yang sangat tajam muncul di langit. Manusia dan pedang menjadi satu. Chen Ping yang sedang bertanding langsung mengernyitkan dahinya, lalu mendongak dengan ekspresi serius. 8 energi pedang ini jelas bukan berasal dari kultivator biasa. Merasakan aura ini, pihak lain pasti dapat mencapai level keempat alam transformasi abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ketika 8 pedang energi ini jatuh di depan Chen Ping dan berubah menjadi 8 biksu dengan kotak pedang di punggung mereka, alis Chen Ping mengernyit lebih dalam. 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Ketika Lin Kevan melihat 8 orang ini, ekspresinya tampak sedikit jelek. Paman keempat, apakah kamu mengenal mereka? Tanya Chen Ping. Tentu saja, 8 pendekar pedang Gunung Iblis juga merupakan tokoh terkenal beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali mereka adalah pembudidaya iblis. Kemudian, kudengar mereka diburu dan akhirnya mati di tangan seorang ahli. Aku tidak menyangka bahwa ke-8 pendekar pedang ini masih hidup, dan tampaknya kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lin Kevan berkata dengan kaget, "Teman-teman Taois, saya tidak punya dendam terhadap kalian. Saya heran mengapa kalian ada di sini." Chen Ping bertanya pada 8 pendekar pedang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini semuanya berada di bawah 4 dunia bawah. Kami dari 4 dunia bawah, dan kami mengikuti perintah Tuan Ming untuk membunuhmu. Kata pemimpin Fuseng. Bagaimana 8 pendekar pedang, yang begitu kuat dan pantang menyerah, berakhir di 4 dunia bawah? Bukankah semua pendekar pedang adalah pria yang berkarakter kuat dan pantang menyerah? Lin Kevan bertanya dengan kaget. Chen Ping juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 8 biksu berjubah hitam yang mengikuti Tuan Muda Ming ternyata adalah 8 kultivator pedang ini. Harus kuakui, keempat alam baka itu memang sangat kuat, terutama Tuan Ming ini, yang mampu membuat begitu banyak orang kuat menyerah. Paman keempat, apakah kamu sanggup menangani 8 orang ini? Chen Ping bertanya. Lin Kevan tertegun dan menatap Chen Ping, jika menurutmu pamanku tidak perlu, katakan saja dengan jelas, tidak perlu melakukan ini. Bukan itu yang kumaksud. Chen Ping tersenyum. Apa maksudmu? Kurasa kau hanya menganggapku tidak berguna. Apa kau ingin aku mati agar kau bisa memberikan lebih banyak harta di Sun Moon City kepada adik perempuanmu? Lin Kevan menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika Lin Kevan tidak mati, seluruh kota Sun Moon akan tetap menjadi miliknya. Tuan Chen, bagaimana dengan kami? Hyun Bin dan yang lainnya berbicara. Chen Ping tahu bahwa meskipun Suan Bin dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam transformasi abadi, mereka masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengejar para pembudidaya pedang di depan mereka. Lalu dia melihat Li Chunfeng dan Nan Batian. Tuan Chen, jika kita melawan 8 orang sendirian,
mungkin akan sulit. Li Chunfeng berkata jujur, bagaimanapun, kekuatan mereka belum pulih. Di tempat tanpa harapan ini, mereka hanya bisa mengandalkan batu peri yang diberikan oleh Chen Ping untuk mencegah kekuatan mereka menurun. Berlatih dengan Chen Ping setiap hari juga menghabiskan banyak sumber daya. Bagaimana dengan kalian berdua? Chen Ping bertanya. Kita bisa mencobanya. Nan Batian mengangguk. Chen Ping hendak berbicara dan mempersilakan Li Chunfeng dan Nan Batian menemui 8 pendekar pedang itu terlebih dahulu. Pada saat itu, Fu Seng, pemimpin 8 pendekar pedang itu, berkata, Chen Ping, sebagai pendekar pedang, aku tidak pernah menggunakan jumlah untuk menindas segelintir orang. Bagaimana kalau kita bertarung 1 lawan 1? Kamu dan aku. Chen Ping memandang Fu Seng. Ya, aku akan bertarung denganmu dalam ilmu pedang. Fu Seng mengangguk. Baiklah, tapi kamu tidak boleh menangis. Chen Ping tertawa. Pasti kamu yang akan menangis. Setelah berkata demikian, sosok Fu Seng langsung melonjak. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, dan tubuhnya melayang di udara. Tuan Chen, orang ini adalah kesempatan bagus untuk melatih keterampilan pedangku selama periode ini. Li Chunfeng berkata, ya. Chen Ping mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ming Shao menatap kedua orang yang perlahan melayang di udara dan tersenyum tipis. Chen Ping ini cukup menarik. Tiba-tiba ada 2 pria kuat di sekitarnya. Dia belum tahu bahwa Nan Batian dan Li Chunfeng yang muncul di samping Chen Ping sama-sama penjaga dunia tangga surga. Ming Shao, aku khawatir Fu Seng tidak sebanding dengannya. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Kata lelaki tua berambut merah itu. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat saja, kata Guru Ming. Orang tua berambut merah itu mengangguk. Pada saat ini, di udara, Fu Seng perlahan menarik pedangnya dari kotak pedang. Saat pedang itu terhunus, tiba-tiba pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan udara di sekitarnya tampak membeku karena dingin, menimbulkan suara mendesis. Rune mengalir di pedang, dan suara samar raungan naga terdengar. Itu jelas merupakan senjata ilahi yang tak tertandingi. Di sisi lain, Chen Ping tidak menggunakan pedang pembunuh naga miliknya yang terkenal seperti yang diharapkan Fu Seng. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan aura di sekitarnya mulai mengembun perlahan. Di telapak tangannya, cahaya putih samar perlahan muncul. Cahaya itu mengandung ketajaman tak berujung, yang persis seperti niat pedang yang telah dipadatkannya. Ketika Fu Seng melihat ini, wajahnya langsung menjadi sangat muram. Dia merasa bahwa tindakan Chen Ping merupakan penghinaan besar baginya. Chen Ping, apa maksudmu? Apakah akan buruk bagi tanganmu jika menggunakan pedang pembunuh naga? Kau benar-benar menggunakan niat pedang ilusi ini untuk melawanku. Apakah kau meremehkanku, Fu Seng? Fu Seng bertanya dengan marah, suaranya bergema di antara langit dan bumi, membawa sedikit kesan enggan dan marah. Dia telah melihat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dan tahu bahwa pedang pembunuh naga juga merupakan senjata suci yang tak tertandingi. Namun, saat bertarung melawannya, Chen Ping bahkan tidak menggunakannya. Chen Ping perlahan membuka matanya, senyum terpancar di matanya, dan dia berkata perlahan, kamu menebaknya dengan benar, aku hanya memandang rendah dirimu. Untuk melawanmu, niat pedang ini sudah cukup. Jika aku menggunakan pedang pembunuh naga, itu akan menjadi pemborosan bakat dan kemenangan yang tidak adil. Nada bicara Chen Ping tenang,
namun bagaikan sebuah batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang di hati setiap orang. Dasar anak sombong. Fu Sheng benar-benar marah mendengar kata-kata Chen Ping. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam langsung menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun energi pedang itu lewat, retakan hitam terkoyak ke angkasa, seperti ular piton raksasa yang ganas, menyerbu langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping tampak tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dengan santai dan melambaikan telapak tangannya yang berisi niat pedang. Niat pedang di telapak tangannya langsung berubah menjadi garis putih, menghadapi energi pedang yang datang dari Fu Sheng. Saat keduanya bertemu di udara, tidak terjadi suara memekakkan telinga seperti yang dibayangkan, melainkan kebuntuan singkat. Sutra putih dan energi pedang hitam terjerat dan bertabrakan satu sama lain, dan riak energi kecil terus menyebar ke segala arah. Kemanapun ia pergi, bebatuan di tanah berubah menjadi bubuk, dan pohon-pohon di sekitarnya terpotong menjadi dua, dengan cabang-cabang dan daun-daun beterbangan di langit. Mari kita lihat berapa lama niat pedangmu bisa bertahan. Fu Sheng mendengus dingin dan meningkatkan output kekuatan spiritualnya. Energi pedang hitam langsung menjadi lebih tebal dan lebih tajam, secara bertahap menekan sutra putih Chen Ping. Chen Ping sama sekali tidak tergerak. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Dia berteriak pelan, hancurkan. Dalam sekejap, garis cahaya putih itu menjadi lebih terang, dan kekuatan dahsyat meledak darinya, menghancurkan energi pedang hitam milik Fu Sheng. Tidak hanya itu, kekuatan yang tersisa terus menyapu ke arah Fu Sheng. Wajah Fu Sheng berubah drastis, dan dia cepat melambaikan pedang di tangannya, membentuk perisai pertahanan energi pedang di depannya. Namun, kekuatan sisa pedang Chen Ping terlalu kuat. Ledakan. Dengan suara keras, perisai pertahanan energi pedang itu langsung hancur, dan Fu Sheng terlempar mundur puluhan kaki seperti layang-layang yang talinya putus sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Mengapa niat pedangmu begitu kuat? Fu Sheng bergumam pada dirinya sendiri, dan ketika dia melihat Chen Ping, tidak hanya ada keterkejutan tetapi juga sedikit ketakutan di matanya. Tak jauh dari situ, saat Ming Shao melihat pemandangan ini, senyuman di wajahnya seketika sirna, tergantikan oleh ekspresi serius. Chen Ping ini memang tidak sederhana. Tampaknya dia telah tumbuh banyak hanya dalam 1 bulan, kata Ming Shao dengan suara rendah. Pria tua berambut merah di sampingnya juga tampak gugup. Ia menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Ming, Fu Sheng sudah dikalahkan. Apakah giliranku untuk bertindak?" Ming Shao terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat."